Malam hari ini kajian kita melanjutkan pembahasan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita kudu yakini segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Apa aja yang Nabi sampaikan semuanya termasuk tentang qada dan qadar atau keimanan kepada takdir. Jadi kita orang sebagai manusia yang mukallaf wajib yakin seyakin-yakinnya tentang takdir. Apa itu takdir? Takdir itu apa saja yang Allah tentukan pada zaman azali pasti terjadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pahit atau manis, senang atau sesuatu yang tidak sesuai selera. Yang Allah sudah gariskan sejak zaman dahulu kala terjadi, pasti terjadi. Apa aja yang Allah tidak takdirkan, biar kata kita berupaya setengah mati, kagak bakalan terjadi. Kagak bakalan. Walaupun kita setengah mati. Ini kita kudu percaya. Jadi hidup kita ini ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Pahami ini, ulang-ulang di rumahnya catatannya, moga pada enggak loncat catatannya, ini hidup kita bakalan sukses. Pahami ini nih, benar-benar. Enggak bakalan kita gagal. Asal kita paham takdir makdur, mantiqatul jabar, mantiqatul ikhtiar, tentang ikhtiari intirori. Ini kita kudu mengerti benar agar kita selamat. Moga Allah berikan kita ketenangan batin. Allah berikan kita kemantapan iman, tidak gampang putus asa. Allah berikan kita keteguhan hati. Allah berikan kita kesemangatan penuh dalam hidup kita. Allah tanamkan di hati kita keridhaan kepada takdir. Kita tidak takut kepada apapun selain takutnya pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa innama yusabul mar'u ala ta'ati, hanya saja diberikan pahala seseorang ala ta'ati, atas ketaatan, wa yu'aqabu, dan disiksa
alal maksiati atas berbuat maksiat, li jarayani dzalika ala yadaihi karena terjadinya itu semua atas dua tangannya dia, wa iqdamihi alaiha dan mengerjakannya dia atas ketaatan dan kemaksiatan itu, bimil'i ikhtiyarihi dengan sepenuh ikhtiarnya, wa huwa ya'lamu annaha ta'atun aw maksiatun, sedang dia tahu bahwa itu ketaatan atau kemaksiatan. Li'anna lahu juz'an ikhtiyariyan bil aqli, karena ada bagi manusia itu juz yang bangsa ikhtiari dengan akal, fi tasrifi iradatihi pada mendayagunakan kehendaknya, wa qudratihi dan kemampuannya, lil khairi bagi kebaikan, awi syarri atau kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, kita baca Fatihah terlebih dahulu. Pak Haji Rahmat istrinya kurang sehat. Kita baca Fatihah, moga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. Biniyati syifa ilaha wa limardal muslimin syifaan tamman syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Malam hari ini kajian kita melanjutkan pembahasan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita kudu yakini segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Apa aja yang Nabi sampaikan semuanya termasuk tentang qada dan qadar atau keimanan kepada takdir. Jadi kita orang sebagai manusia yang mukallaf wajib yakin seyakin-yakinnya tentang takdir. Apa itu takdir? Takdir itu apa saja yang Allah tentukan pada zaman azali pasti terjadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pahit atau manis, senang atau sesuatu yang tidak sesuai selera. Yang Allah sudah gariskan sejak zaman dahulu kala terjadi, pasti terjadi. Apa aja yang Allah tidak takdirkan, biar kata kita berupaya setengah mati, kagak bakalan terjadi. Kagak bakalan.
walaupun kita setengah mati. Ini kita kudu percaya. Jadi hidup kita ini ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Perbuatan kita ada dua. Ada namanya perbuatan ikhtiar. Dan ada namanya perbuatan idtiror. Ada dua. Ada ikhtiar, ada idtiror. Ada dua. Ada ikhtiar, ada idtiror. Apa itu ikhtiar? Di bawah kendali kita. Itu artinya di bawah kendali kita. Kayak makan, minum, itu kita yang mau. Bertani, bekerja, naik motor, itu kita yang mau. Itu namanya perbuatan ikhtiar. Kayak sakit, kayak jatuh dari pohon, mau kita bukan. Itu namanya idtiror. Idtiror itu contohnya sakit, tangan gemeter, belum makan, goyang-goyang. Mau kita bukan tuh. Goyang-goyang, mau kita bukan. Bukan. Kayak orang stroke, tangannya goyang-goyang. Tuh kira-kira mau kita bukan tuh. Bukan. Itu tuh namanya disebut idtiror. Nah, paham ini nih, kita hidup bakal sukses. Yakin ini. Asal paham ini. Ini tauhid yang paling mantap. Asal kita paham. Sehingga sebelum kita masuk materi kita ini, dari keseharian kita sejak berojol nih, sampai kita mati. Dari berojol sampai kita mati, ada dua mantikoh namanya. Ada mantikotul jabar, ada mantikotul ikhtiar. Ini kita kudu paham. Ini ngomongin takdir. Ada namanya mantikotul jabar, ada namanya mantikotul ikhtiar. Biar gampang, ada wilayah. Wilayah yang di luar kendali itu namanya mantikotul jabar. Tadi idtiror tuh sama. Ada namanya mantikotul ikhtiar. Yang mantikotul jabar enggak ada ganjaran. Yang mantikotul jabar tidak ada ganjaran. Yang mantikotul jabar tuh mana? Nih kita manusia nih. Allah kasih kita akal. Akal nih kita yang narohin apa Allah? Maka kita ada akalnya itu enggak ada enggak ada hubungan sama ganjaran, enggak ada hubungan sama dosa.
Karena wilayahnya namanya mantiqatul Jabar. Cerdasnya kita, tidak cerdasnya kita, ini tidak ada enggak ada dosa. Ini orang cerdas, ganjarannya gede. Ini orang kagak cerdas, dosanya gede. Kagak ada hubungan. Akal, cerdas, badan. Ini orang nih putih, ganjarannya gede. Ini orang nih hitam, dosanya banyak. Enggak ada hubungan. Badan kita pendek, tinggi, semuanya kagak ada ganjaran, juga enggak ada dosa. Kita yakini Allah yang ngasih pendek, Allah yang ngasih tinggi, Allah yang ngasih gemuk, Allah yang ngasih kurus, Allah yang ngasih mancung, Allah yang ngasih mancung ke dalam, apa namanya? Oh iya, pesek. Itu enggak ada hubungan ganjaran, enggak ada hubungan dosa. Karena itu masuk wilayah mantiqatul Jabar. Di surat Qasas ayat 68 Allah jelaskan, makana lahumul khiyarah. Enggak ada pilihan. Kita enggak bisa milih itu. Biar IQ kita tinggi, biar IQ kita rendah, enggak bisa. Begitu, lakinya kita, jenis kelaminnya, perempuannya kita, itu kagak ada hubungan ganjaran, kagak ada hubungan dosa. Lahir anak laki ganjaran, lahir anak perempuan dosa. Kagak ada. Kita kagak punya pilihan itu. Kagak punya. Yang kayak begitu tuh enggak ada omongan ganjar. Dari perbuatan yang ada di kita, ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Wilayah kita berekspresi, kita berusaha. Karena kita ini bukan kayak kapas. Yang namanya kapas itu angin ngidul, ikut ngidul. Angin ngilir, ikut ngilir. Ingin ngolot. Ngeta. Enggak ada kemampuannya kapas. Dan kita bukan kayak kapas. Kita ini ada mantiqatul ikhtiyar. Dijorokin. Mau nggak kita? Tuh, karena kita bukan kapas. Kalau kapas, dilemparin, lu mau. Marah nggak? Kenapa nggak marah? Enggak ada mantiqatul ikhtiyar. Nah, mantiqatul ikhtiyar terhubung dengan perbuatan kita. Kita sadar dengan akal kita. Kita sadar kita diberi kebebasan oleh Allah yang bakal dimintai pertanggungjawaban. Ada kebebasan. Dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau milih beriman, monggo, kata Allah. Siapa yang mau tidak beriman, monggo. Mau ngaji, monggo. Enggak ngaji, monggo. Kenapa Allah kasih monggo? Karena kita dikasih mantiqatul ikhtiyar. Kita dikasih akal untuk bisa memilih. Coba ayam hidup-hidup injek musola siddiqiyah, hidup-hidup sama pengurusnya,
Boleh nggak kira-kira? Kenapa kagak boleh? Kotor, kotor. Tapi Asidikia ngadain maulid, bikin nasi uduk ayam goreng, bawa ke dalam musola, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Udah mati. Kenapa boleh? Udah mati. Tuh ayam hidupnya kagak injak musola. Udah mati baru ke musola. Ayam. Jangan ngomongin orang. Dosa. Kita ngomongin ayam. Jangan. Kalau ngomongin orang, dosa. Kita ngomongin ayam. Ayam. Hidup kagak injak. Nah, karena ngadain maulid bikin nasi uduk ayam goreng. Bawa ke musola. Boleh nggak? Emang apa? Udah mati. Begitu. Di pasar Bayoran aja, pasar Bintaron. Ayam ada dua macam. Ada ayam yang kelihatan mua-muanya, pahanya aja kelihatan. Ada yang ayam pahanya aja berhijab. Enggak kelihatan. Ayam yang kelihatan mua-muanya ayam apa? Ayam mati. Ayam yang pahanya ketutup, ayam apa? Hidup. Tuh. Ayam. Begitu. Jangan ngomongin orang. Kalau ngomongin orang mau dosa. Suka kesinggung orang. Kita mau ngomongin ayam. Kita ini diberi kebebasan oleh Allah. Mau ngaji silahkan. Mau kagak ngaji silahkan. Saya mau milihnya di ngajiin aja. Ya nggak apa-apa. Kalau milihnya di ngajiin. Begitu. Terserah. Allah turunkan kitab. Allah utus Rasul. Yang mana kitab Allah suruh manusia untuk mengikuti perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Allah utus Rasul untuk memberi kesadaran. Begini jalan yang benar. Begini jalan yang kagak benar. Bilangin doang, bukan maksa Rasul. Kenapa? Karena manusia itu ada mantiqatul jabar, ada mantiqatul ikhtiar. Yang hubungan ada ganjaran dan ada dosa pada wilayah mantiqatul ikhtiar. Kata kitab kita nih, wa innama tuh yusabul mar'u ala ta'at. Begitu. Wa yu'aqabu 'alal maksiat. Begitu. Kenapa orang kalau ibadah dapat ganjaran? Kalau dia berbuat dosa dapat berbuat maksiat dapat dosa. Karena manusia diberikan akal dan kemampuan lokal oleh Allah dengan sepenuh pilihan dia. Sadar dia ngerjakan dosa itu, bukan gak sadar. Tahu kalau itu tuh dosa, bukan kagak tahu. Cuman dia kerjakan sebagai pilihan dia. Maka karena pilihan dia, maka dia dapat dosa. Ngaji. Kita dari rumah menuju musola As-Siddiqiyah. Sadar bahwa malam Senin ini giliran ngaji. Kita berangkat pakai kaki kita. Kita nyela motor. Emang legenda 2 motornya. Begitu. Pakai kaki kita. Begitu. Kita putar-putar gas.
pakai kita punya tangan, berangkat ke musola, pakai mau kita, maka kita diberikan ganjaran. Kenapa diberikan ganjaran? Karena kita ada namanya mantiqatul ikhtiar. Karena kita ada mantiqatul ikhtiar. Mantiqatul ikhtiar. Nah, ngomongin qadar yang kita kudu imani, kita harus paham. Ada namanya takdir, ada namanya makdur. Tuh, kalau ngomongin qadar, iman kepada qadar, kudu paham. Ada namanya qadar, ada namanya makdur. Ada takdir, ada makdur. Kalau ngomongin qadar, ada takdir, ada makdur. Kalau takdir itu perbuatan Allah, tidak ada jeleknya, semuanya bagus. Orang Allah sifatnya bagus, asmanya bagus. Walillahil asmaul husna. Allah nama-namanya mulia, sifat-sifatnya mulia. Maka perbuatan Allah semuanya mulia. Kalau ngomong takdir, semuanya semuanya cakep, semuanya Kenapa? Karena perbuatan Allah. Perbuatan Allah bagus semuanya. Karena perbuatan Allah. Begitu. Namanya takdir. Perbuatan Allah. Udah bagus saja. Apanya aja. Mau orang itu ibadah, mau orang tuh enggak ibadah. Kalau di sisi takdir, bagi Allah, karena takdir Allah semuanya bagus. Begitu. Mau orang itu sehat, mau orang itu sakit, semuanya bagus. Karena perbuatan di sana kita disuruh ridho ama yang disuruh ridho ama takdir. Kenapa disuruh ridho? Karena perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah selalu indah, selalu selalu kagak ada jeleknya, kagak ada enggak bagusnya. Yang kedua namanya makdur. Apa tuh makdur? Si hamba mengerjakan tindakan. Si hamba melakukan tindakan. Nah, karena si hamba punya ulah, maka ngomongin makdur, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau takdir semuanya baik. Kalau takdir semuanya baik, bagus. Begitu. Semuanya bagus. Tapi kalau makdur, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, sehingga kita kudu paham takdir, kudu paham makdur. Ini kelemahan orang pada bagian ini nih. Ngaji tauhid, takdir tidak ngerti. Dan ini malam ini kita ngaji sampai jam 12. Enggak Bang Riko, enggak. Kayaknya udah goyang-goyang. Tapi sampai paham saya nyari. Kita ini kudu paham takdir, kudu paham makdur.
Terjebaknya orang kagak ngerti takdir, kagak ngerti makdur. Makdur dianggapnya ini yang jadi rusak orang. Ini yang jadi orang itu kagak sukses. Nggak ngerti bagian ini. Takdir itu ada 4. Takdir tuh ada 4. Satu, takdir taat. 2, takdir maksiat. 3, takdir nikmat. 4, takdir musibah. Maka pada bagian ini wabil qadari khairihi wa syarrihi minal, kita iman kepada takdir, yang baiknya yang buruknya semuanya dari, karena semuanya dari Allah, semuanya bagus. Apanya aja. Yang pertama takdir apa? Taat. Kedua maksiat. 3 nikmat. 4 musibah. Nah, takdir ini akan nyampe sama kita. Takdir yang 4 tuh. Ambil 1. Yang pertama apa tuh yang ditulis? Biar nggak kebalik-balik saya neranginnya. Taat. Maka berarti makdur tuh kita dikasih kemampuan taat. Tugas kita menyambutnya dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan. Tuh baru ada ganjaran. Kudu sungguh-sungguh, penuh keikhlasan. Tuh baru dapat. Kalau disambutnya dengan ria dan pamer-pameran, jadi dosa. Tuh, ada baik ada buruk. Jadi kalau kita ngaji kayak begini nih, maka kudu serius. Itu cara menyambut nikmat. Biar kita dapat ilmu, enggak dari dulu ngaji mulu, enggak ngerti. Karena kita kurang menyambutnya, makdurnya. Kedua, apa ya? Maksiat. Kalau kita takdirnya maksiat, cara menyambut makdurnya ini dengan menyesal dan bertaubat. Tuh caranya, menyesal dan bertaubat. Jangan didongeng-dongengin. Itu jadi dosa. Tahu nggak? Anaknya Pak Janu tuh. Dulunya bekasan gua tuh. Yang didikan sama temen lu tuh. Oh udah hancur dah dulu dah. Gitu. Dibawa kebun kopi. Gitu. Nggak usah. Itu namanya mujaharah. Orang Allah udah tutupin, ngapain didongeng? Nah, itu salah nyambut. Bangga namanya. Kita dulunya mabok, jangan didongengin. Nih, abang nih ya. Sekarang sih udah ke musola nih. Dulunya mau mabok mulu abang nih. Itu jangan didongengin. Nanti teman kita bakal nyontok. Kalau begitu gua nyontok maboknya dulu. Akhirnya jadi murid kita. Murid apa? Mabok. Akhirnya overdosis, mati belum insaf kayak kita. Lah kita bertanggung jawab. Gara-gara dongeng. Jangan didongengin. Nih Pak Ustadz nih. Dulunya mabok, masuk penjara.
di penjara lalu tobat, lalu ngapal Quran. Nah sekarang jadi ustad. Nih ustad nih, begitu kata dia. Kata yang dengar, kalau begitu biar gua jadi ustad kudu apa? Ya kudu mabok masuk penjara. Ya, tuh gara-gara dia dongeng tuh. Salah dia, salah. Salah nyambut. Kalau kita dapatnya nikmat, disambutnya dengan syukur. Kalau dapat nikmat dengan syukur, dipakai nikmat itu buat ibadah, dipakai nikmat itu buat haji, buat umroh, buat sedekah, buat berbagi. Itu namanya menyambut nikmat dengan syukur. Kalau kita dapatnya musibah, cara menyambutnya dengan sabar dan terus berikhtiar. Sehingga kesimpulan takdir dan makdur, kita kudu ngerti, kita kudu nolak takdir Allah, ditolak dengan takdir Allah menuju takdir Allah. Tuh harus paham tuh. Kita kudu tolak takdir Allah, ditolaknya dengan takdir Allah menuju takdir Allah. Biar gampang. Kalau lapar, kita tolak lapar sebagai takdir Allah. Ditolaknya dengan makan. Makan ini takdir Allah. Menuju kenyang. Kenyang itu takdir Allah. Kita tolak lapar sebagai takdir Allah. Lapar takdir, ditolak dengan makan sebagai takdir Allah juga makan tuh. Kalau Allah nggak takdirin mah nasi udah begini, patok ayam begitu. Nah, menuju kenyang takdir Allah begitu. Begitu. Kita bokeh, tolak tuh bokeh sebagai takdir Allah dengan kerja begitu tuh sebagai takdir Allah yang benar menuju ia punya duit sebagai takdir tuh takdir Allah aja. Enggak lepas. Kalau kita paham sama takdir, manfaatnya apa? Hati jadi tenang. Begitu. Waduh, kaki kotek-kotek nih ya. Enggak pakai wadu. Oh, ini kayaknya sisa-sisa dulu Tegal Rotan ini. Begitu. Udah begitu aja. Begitu. Masa orang mau sehat terus? Kan ada juga sakitnya. Tapi kalau dia mau renungi, antara Allah kasih sakit sama kasih sehat, banyakan mana? Sehat. Kudunya banyakan syukur, banyakan ngeluh. Syukur. Tapi yang seringnya syukur apa ngeluh? Ngeluh. Yang mana nih? Tuh. Ini repot. Tenang kita. Orang semuanya takdir Allah. Begitu. Takdir Allah. Ini cara menyambutnya nih yang kita harus pahami. Ada orang, bang, apaan? Ngaji yuk.
Aduh, lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Kalau kata Allah surga, biar kata gua begini juga surga. Lu ngaji aja nih ya, biar lu paham. Lu aja ngaji belum tentu masuk surga lu. Kita mikir, iya juga ya. Gua ngaji belum tentu masuk surga. Ya udah ikut lu aja deh mancing. Ya tambah kagak surga. Yang kayak begitu namanya salah nyambut. Yang kayak begitu itu salah. Iya, kalau dia pengen surga kudu, kalau pengen surga kudu ngaji. Emang itu jalannya, menolak neraka. Jadi menolak neraka dengan ngaji menuju surga. Begitu. Yang model begitu kita jawab, lu nggak usah makan. Kalau kata Allah kenyang, walaupun lu kagak makan, kenyang. Kurungin aja seminggu. Modal. Begitu. Begitu. Lah kagak, karena ada mantiqatul ikhtiar. Lah kudu ngaji. Jangan kagak ngaji. Begitu. Maka kenapa kita sedekah di atas panggung? Apa tuh namanya? Oh, nyawer, iya. Nyawer namanya. Siapa yang paham? Tuh nyawer. Dosa enggak kira-kira? Dosa enggak? Tuh. Kenapa tuh dosa? Kan kita yang mau. Waktu bini kita minta duit, orang ada duit mulu. Dia mah timbang panggil Kang Mas, serosot aja 50.000. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Waduh. Tuh begitu tuh. Gitu, 50.000. Padahal timbang Kang Mas doang. Bikinin kopi kagak, masak kagak, nyuciin kagak, ngomong anak kita kagak. Kang Mas dong 50.000. Masa yang nyuciin, ngomong, antar bocah sekolah, susah banget bagi duitnya. Ada yang kayak begitu? Bu, ada bu. Yang mana orangnya nih? Tuh. Ini namanya ada mantiqatul ikhtiar. Di situ ada ganjaran, di situ ada dosa. Yang mantiqatul ikhtiar. Karena itu kita orang ini punya doa. Allah punya ijabah, punya takdir. Kita punya ikhtiar. Allah punya wujudkan, maksimalkan ikhtiarnya. Orang yang percaya takdir, di samping dapat ganjaran ketika ibadah, dia hidup satu, tenang hatinya. Udah takdir Allah. Mau bagaimana? Dua, tidak mudah putus asa. Setelah usaha maksimal, udah ikhtiar, enggak dapat Gojek hari ini, ya sudah. Hari itu enggak hari ini ada. Ada takdir Allah hari tuh Allah takdir hari esok biar kita jangan putus. Masih ada hari esok. Allah itu mampu ngerubah malam jadi siang. Allah mampu ngerubah susah kita jadi senang. Sabar, terus ikhtiar. Jangan dibawa nongkrong-nongkrong. Yang maksimal. Ketiga, keimanan pada takdir ini, kita memiliki keteguhan hati
baik ketika berhasil maupun tidak berhasil. Jadi kalau berhasil nih, ucapan yang keluar dari mulut kita, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Ingetin tuh. Kalau berhasil, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau nggak berhasil, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya yang enak, alhamdulillah ala kulli nikmah. Yang nggak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Karena takdir semuanya Allah punya, semuanya sehingga alhamdulillah. Enak ala kulli nikmah, enggak enak ala kulli hal. Begitu. Kita capek kerja, Gojek muter-muter nggak dapet duit, ampe pegel badan, tidur ampe ngorok, tuh dosa berguguran. Enak nggak? Tuh, alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Udah berapa tuh ya? 34. Keimanan kepada takdir itu membuat semangat penuh dalam menjalani hidup. Hidupnya tenang, semangat. Jalan aja terus. Orang itu kalau demen girang, kalau kagak demen nyinyir. Kita susah nyinyir, kita berhasil nyinyir. Orang kita susah, hidupnya susah. Kita senang, dia sombong, udah salah aja. Orang begitu tuh. Orang. Ya, hidup tuh. Sehingga hidup kita semangat terus. Pantang kendor. Semangatnya mantap. Orang yang percaya takdir Allah. Tenang. Singkatnya, kenapa para sahabat pada berjibaku ibadah? Karena mereka memiliki keimanan pada takdir, punya kesemangatan hidup, punya ketenangan, punya kemantapan hati. Mereka tidak pernah putus asa. Ada hari esok, bila Allah mampu merubah malam jadi siang, ilokan Allah kagak bisa ngerubah miskin kita jadi kaya. Begitu. Jangan takut. Bodoh kita jadi pinter. Begitu. Golok tumpul diasah saban hari, ilokan kagak tajem. Otak kita tumpul, ngederes saban hari, zikir saban hari, masa iya ilokan kita kagak cerdas. Begitu. Begitu. Jangan takut. Baca sholawat saban hari. Apa? Mana kayaknya? Aduh. Ini nggak bisa didongengin keberkahan. Keberkahan itu nggak bisa dibeli. Tapi bisanya diupayakan. Kalau hidup pengen berkah, bukan beli. Tapi kudu ibadah. Baca sholawat yang banyak. Biar berkah. Begitu. Makin banyak, makin berkah. Begitu. Begitu. Kalau datang pada harta, makin banyak. Kalau datang pada sehat, makin sempurna. Kalau datang pada badan sakit, jadi sehat. Itu berkah. Datang pada anak, jadi baik. Datang pada rumah, jadi baiti jannati. Begitu, saudara.
Lalu takdir Allah ini sebagai keimanan kepada barang gaib, kita kudu ridho. Sehingga pada wilayah mantiqatul ikhtiar inilah, di sana ada ganjaran, di sana ada dosa. Jadi kalau kita gagal berbuat dosa, jangan salahin Allah. Emang kita ada mantiqatul ikhtiar. Tinggal dilurusin akhlak kita. Apa tuh akhlak kita? Yang bagus-bagus Allah, yang jelek-jelek kita. Itu namanya akhlak pada takdir. Yang bagus-bagus Allah, yang buruk-buruk kita. Contoh, kalau ada mobil keren nih mobil, bagus, yang dipuji mobil keren, yang dipuji hah? Kalau ada mobil cakep, yang dipuji pabriknya. Kalau ada mobil cakep, yang dipuji pabriknya. Kalau ada mobil nabrak, yang dicela supirnya. Tuh, begitu. Yang bagus-bagus pabriknya, yang buruk-buruk supirnya. Biar gampang. Yang bagus-bagus yang buruk-buruk kita. Kalau kita dagang berhasil, ada orang puji, ente ini dagangnya makin maju. Emang otak gua mengencer. Berarti yang bagus-bagus dari kita. Nah, itu salah. Bapak ini denger-denger anaknya ranking 1. Emang siapa dulu bapaknya? Nah, ini namanya yang bagus-bagus kita, salah dia memahaminya. Yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk kita. Jadi kalau kita kuat ngaji karena Allah, kalau kita kagak ngaji karena kita. Jangan kata nanti juga kalau Allah kasih hidayah, itu namanya yang buruk-buruk Nah, ini nggak bener. Bang, jangan mabok. Lu jangan larang-larang gua mabok. Ntar juga kalau Allah kasih hidayah, gua berhenti. Nah, ini yang kayak begini nih, yang buruk-buruk Allah, salah dia. Salah. Ingat, ada mantiqatul jabar, ada mantiqatul ikhtiar. Dah segitu aja. Jangan banyak-banyak. Pahami ini, ulang-ulang di rumahnya catatannya, moga pada nggak loncat catatannya. Ini hidup kita bakalan sukses. Pahami ini nih, benar-benar. Nggak bakalan kita gagal. Asal kita paham takdir, makdur, mantiqatul jabar, mantiqatul ikhtiar, tentang ikhtiari, intirori. Ini kita kudu mengerti benar agar kita selamat. Moga Allah berikan kita ketenangan batin. Allah berikan kita kemantapan iman. Tidak gampang putus asa. Allah berikan kita keteguhan hati. Allah berikan kita kesemangatan penuh dalam hidup kita. Allah tanamkan di hati kita keridhaan kepada takdir. Kita tidak takut kepada apapun selain takutnya pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.